Assalamualaikum, selamat siang semua. Terima kasih atas keikutsertaannya di acara konpeti kali ini. Kali ini saya akan menampilkan sesi kilat Belinda dan Juminten, inisiasi gotong royong pendidikan daring. Terima kasih buat semua peserta, buat semua penyaji, karena Anda semua sudah turut berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Gerak dari Rumah dalam rangka peduli lawan COVID-19. Ini sekilas tentang saya. Sehari-hari saya dikenal sebagai dosen di Universitas Narutama, dan ya hanya orang yang masih terus belajar saja untuk mendapatkan berbagai hal yang mungkin bisa kami share di sini. Sebenarnya apa yang kami lakukan ini itu adalah karena ada kejadian pandemi ini ya. Jadi ada pandemi ini, terus kemudian merubah pola pendidikan konvensional ini secara mendadak. Jadi banyak lembaga pendidikan yang tidak siap dengan pola pendidikan daring, dan mereka harus segera beranjak dari pendidikan konvensional menjadi pembelajaran daring. Nah, beberapa sekolah itu kemudian mohon maaf Pak Aryo, slide-nya bisa ditampilkan. Slide-nya hilang ya? Bentar. Tadi kayaknya sudah saya tampilkan. Ya, bisa. Sorry. Ya. Oke, saya ulangi kalau gitu ya. Bentar aja, enggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi ini judul sesi kilat kali ini, Belinda dan Juminten, inisiasi gotong royong pendidikan daring. Ini sekilas tentang saya. Mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sehari-hari seorang dosen di Universitas Narutama. Nah, kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, jadi masa pandemi ini telah merubah pola pendidikan konvensional. Jadi pendidikan yang berbasis konvensional tiba-tiba harus berubah menjadi bersistem daring. Dan kemudian kami menemui ada sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan mengadopsi sistem belajar ini. Ada beberapa sekolah yang kemudian hanya memberikan tugas saja, tugas-tugas daring, dan kemudian ini menjadi keluhan siswa karena bergeser dari pembelajaran tapi hanya tugas saja. Nah, kemudian sisi lain adalah kami sebetulnya sudah memiliki platform pembelajaran yang cukup mapan, namanya Elina, e-learning Narutama. Ini sudah hampir 10 tahun kami lakukan, dan oleh karena itu kami tergerak memberikan solusi yang kita namakan Belinda dan Juminten. Ini adalah tujuan kami ya, jadi solusi nyata dari Sivitas Akademika. Terus kemudian ini juga sebagai wadah pengabdian masyarakat dan sosiopreneur bagi dosen dan mahasiswa. Jadi kebetulan beberapa saat sebelum pandemi itu kan sudah ada arahan tentang Kampus Merdeka. Nah, di Kampus Merdeka itu sebetulnya arahannya itu diusahakan bahwa kalau perkuliahan itu diselesaikan sampai semester 5 saja. Kemudian nanti semester 6 dan 7 itu ada berbagai kegiatan yang antara lain kegiatannya bisa magang, mengajar, proyek kemanusiaan, riset, dan lain sebagainya. Nah, ini kami manfaatkan, di samping kami pikir bahwa pembelajaran ke mahasiswa pada masa-masa seperti ini juga tentunya akan sangat berbeda dengan ketika pembelajaran konvensional. Siap nggak siapnya itu bisa siap nggak siap dari sisi pembelajarnya, dari sisi mahasiswa, atau dari sisi si pengajarnya, dari sisi dosennya. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan ini maka hal ini bisa kita ubah dengan cara yang lebih menarik. Ini kami namakan Belinda, belajar interaktif dalam jaringan atau daring. Ini menggunakan platform learning management system yang telah teruji di lingkungan kampus kami. Kemudian aktivitas pembelajaran dapat dibuat terstruktur dan terekam, serta dapat dimonitor oleh pengelola. Nah, untuk melengkapi Belinda ini, kami melengkapinya pula dengan Juminten, jumpa interaktif dengan narasumber. Di sini kami menginstalasi platform live meeting, di mana kegiatan tatap muka itu bisa dilakukan secara live, sehingga siswa itu dapat berjumpa langsung dengan pengajar secara daring. Jadi di dalam pembelajaran online yang masa transisi ini terjadi gagap karena tidak semua itu bisa belajar seluruhnya dari online, tapi tetap harus ada juga hal-hal yang dibuat dalam bentuk tatap muka. Nah, ini potensi pengguna kami, insya Allah minggu depan
kita akan melaksanakan pertama kalinya adalah ujian sekolah SMP di wilayah Surabaya Utara. Ada 15 SMP swasta, 15 SMP swasta di Surabaya Utara yang bergabung dengan 11 mata pelajaran dengan potensi 1.500 lebih siswa pengguna. Kira-kira itu yang kita lakukan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan ini tentu saya bukan sendirian, jadi ini sebagian dari tim leader sebagian dari tim yang kami rekrut ya. Jadi kami melibatkan ada dosen, ada mahasiswa, kemudian ada kepala sekolah SMP, dan kemudian ada satu mata kuliah yang seluruhnya kita bawah kendali operasikan untuk kerjaan ini. Jadi mulai dari kemarin kami sudah mendapatkan hal-hal yang harus dibantu kepada sekolah, ada sekolah-sekolah yang butuh pendampingan upload soal, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi suatu pengalaman yang menarik buat mahasiswa kami, dan sebaliknya akan bermanfaat di masa pandemi ini. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, karena ini merupakan sesi kilat, ya. Jadi ini quote yang kami bisa sampaikan. Jadi di masa working from home ini tentu bukanlah masa kita berdiam diri, dan kemudian model physical distancing ini bukan membatasi jarak fisik, tapi tetap kita bisa berinteraksi, dan kemudian menjadi ujian solidaritas antar sesama, sehingga semangat ini akan menjadi semangat untuk persatukan bangsa. Kira-kira itu yang bisa saya sharing. Silakan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Bapak Aryo atas penyampaiannya. Masih ada beberapa menit waktu, mungkin ada yang mau didiskusikan dari peserta. Yang mau bertanya mungkin bisa disampaikan di chat. Oh, Pak Aryo sudah. Oh, masih ya? Ya. Oh, tadi slide belum kelihatan. Sudah. Sorry tadi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke penyaji berikutnya mungkin. Oke, terima kasih Pak moderator. Ya, sama-sama terima kasih Bapak Aryo.